Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan PPT tentang lingkungan organisasi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Albert Yulistio Saputra dengan NB 14122009090. Saya Renaldi Eka Saputra dengan NBI 14122009096. Saya Rahmat Eri Hidayat dengan NPI 141220001. Saya Akbar Ramadhani dengan NPI 14122000104. Saya Prananda Tia Ramadan dengan NBI 14122000123. Pengertian lingkungan organisasi yang berpengaruh langsung, direct terhadap organisasi atau lingkungan kerja, environment, dan contohnya. Lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap organisasi sering disebut juga sebagai lingkungan eksternal langsung atau lingkungan kerja, di mana elemen-elemen eksternal yang secara langsung mempengaruhi operasi dan keberhasilan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Eh, di sini ada contohnya seperti yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Ada pesaing atau organisasi lain yang menawarkan produk atau layanan serupa. Regulasi pemerintah, di mana pemerintah dapat mengaruhi organisasi melalui regulasi, kebijakan pajak, dan undang-undang yang harus dipatuhi. Selanjutnya ada tenaga kerja, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan motivasi pekerja juga mengaruhi operasional. Dan ada juga lembaga, lembaga pemerintah. Lembaga keuangan seperti bank atau investor juga berperan langsung karena menyediakan modal yang dibutuhkan untuk organisasi. Nah, selanjutnya ada pengertian lingkungan yang berpengaruh tidak langsung atau indirect terhadap organisasi atau lingkungan umum, general environment. Dan contohnya, lingkungan yang tidak berpengaruh langsung terhadap organisasi atau sering disebut sebagai lingkungan umum adalah elemen-elemen eksternal yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap operasi sehari-hari organisasi, tetapi tetap bisa memengaruhi keputusan strategis dan tujuan jangka panjang organisasi. Di sini ada beberapa contohnya, seperti yang pertama ada lingkungan ekonomi, di mana faktor-faktor ekonomi secara keseluruhan dapat mengaruhi industri atau pasar, tapi tidak secara langsung pada organisasi tersebut. Contohnya inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran. Kedua ada lingkungan sosial budaya, di mana nilai-nilai, kebiasaan, gaya hidup, dan tren sosial yang bisa mengaruhi pola konsumsi dan preferensi masyarakat. Contohnya peningkatan kesadaran akan lingkungan yang mendorong banyak industri beralih ke produk ramah lingkungan. Yang ketiga ada lingkungan teknologi, di mana perkembangan dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi industri, seperti kemajuan teknologi AI atau otomasi, di mana perusahaan tidak mengikuti tren akan tertinggal. Eh, Selanjutnya ada lingkungan politik dan hukum, di mana peraturan, kebijakan, dan stabilitas politik yang berlaku di satu negara wilayah, seperti perubahan undang-undang, ketenagakerjaan, atau kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan. Dan terakhir ada lingkungan ekologis atau lingkungan alam, di mana faktor ini dapat mengaruhi seperti perubahan iklim, ketersediaan sumber daya, atau bencana alam. Contohnya perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam yang mengaruhi rantai pasokan atau akses terhadap bahan baku tertentu. Untuk yang Oke, selanjutnya yaitu definisi lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal adalah segala aspek yang berasal dari dalam organisasi dan berpengaruh langsung pada operasional, budaya kerja, dan kinerja karyawan. Faktor internal ini mencakup segala sesuatu yang dapat dikendalikan oleh organisasi dan mempengaruhi bagaimana perusahaan mencapai tujuannya. Menurut Aris, yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah faktor-faktor di dalam organisasi yang dapat dikendalikan. Sedangkan lingkungan eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan di luar organisasi sehingga sulit dikendalikan atau unpredictable. Sedangkan menurut Whelan dan Hanger, lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, sumber daya. Lingkungan internal
perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Next. Berikutnya ada contoh dari definisi lingkungan internal organisasi. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Karyawan, manajer, dan tim kepemimpinan merupakan elemen penting dalam lingkungan internal. Kualitas, kompetensi, motivasi, serta etika kerja SDM sangat mempengaruhi produktivitas dan kultur kerja dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu struktur organisasi, di mana struktur ini tersusun yaitu hierarki atau susunan divisi dalam organisasi untuk menentukan alur komunikasi dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu budaya organisasi. Nilai, norma, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh organisasi membentuk budaya kerja di dalamnya. Yang keempat yaitu sumber daya keuangan. Yaitu kemampuan keuangan organisasi akan menentukan kapasitas operasional, investasi, dan kemampuan menghadapi resiko. Yang terakhir yaitu teknologi dan infrastruktur, di mana teknologi yang digunakan untuk operasional seperti sistem informasi dan fasilitas produksi memainkan peran penting dalam efisiensi dan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Yang keenam yaitu proses dan prosedur operasional. Prosedur standar yang dijalankan dalam operasi sehari-hari, termasuk proses produksi, penjualan, pengelolaan inventory, dan lain-lain membentuk efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Yang terakhir yaitu kebijakan dan strategi organisasi. Kebijakan serta strategi jangka pendek dan panjang menentukan arah dan tujuan organisasi. Perencanaan strategi ini membantu organisasi untuk fokus dalam mencapai target-target tertentu. Next. Kemudian di sini ada definisi lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal merupakan faktor eksternal organisasi yang saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Organisasi mendapatkan input berupa bahan baku, uang, tenaga kerja dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan menjadi produk atau jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Next. Berikut ini merupakan contoh definisi lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi proses operasi organisasi dan seringkali dapat ditindaklanjuti lebih mudah daripada lingkungan makro. Yang kedua yaitu pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang menjadi target pasar dari produk atau layanan organisasi. Keinginan, preferensi, dan tingkat kepuasan pelanggan sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu organisasi. Yang ketiga yaitu pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau barang yang diperlukan oleh organisasi. Hubungan baik dengan pemasok, kualitas serta kestabilan pasokan sangat menentukan kelancaran operasi. Yang keempat yaitu kompetitor atau pesaing. Kompetitor atau pesaing sangat mempengaruhi strategi organisasi, termasuk harga, inovasi, dan kualitas layanan atau produk. Organisasi harus terus mengikuti perkembangan dan strategi pesaing untuk tetap kompetitif di pasar. Yang kelima yaitu distributor dan perantara. Perusahaan yang menggunakan saluran distribusi untuk menyalurkan produk mereka ke pasar sangat bergantung pada distributor dan perantara. Efisiensi, kecepatan, dan jangkauan distribusi ini mempengaruhi akses pasar. Yang keenam yaitu ekonomi, di mana kondisi ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan daya beli masyarakat sangat mempengaruhi daya beli konsumen dan kemampuan organisasi untuk berinvestasi. Next. Yang ketujuh yaitu teknologi. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada cara organisasi beroperasi, mengembangkan produk, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Teknologi yang terus berkembang dapat menciptakan peluang atau bahkan ancaman baru bagi organisasi. Yang kedelapan yaitu hukum dan regulasi. Kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan, dan peraturan lainnya seperti standar lingkungan atau
perburuhan harus diikuti oleh organisasi agar tetap dapat beroperasi secara sah. Kemudian ada sosialisasi dan budaya. Perubahan dalam nilai sosial, kebiasaan, preferensi gaya hidup, serta demografi dapat mempengaruhi permintaan akan produk atau layanan. Misalnya, tren hidup sehat meningkatkan permintaan untuk produk organik. Yang ke-10 yaitu ada politik. Situasi politik dan kebijakan pemerintah, baik lokal maupun global, mempengaruhi lingkungan bisnis secara langsung. Ketidakstabilan politik atau kebijakan proteksionis dapat mempengaruhi operasional internasional organisasi. Yang ke-11 yaitu lingkungan fisik, di mana faktor ini seperti perubahan iklim dan kesadaran tentang keberlanjutan mulai banyak mempengaruhi bisnis. Banyak organisasi yang kini mempertimbangkan praktik ramah lingkungan untuk menarik pelanggan dan memenuhi peraturan lingkungan. Yang selanjutnya ini ada gambaran model lingkungan organisasi. Yang terdalam ini ada pekerja, dewan komisaris, pemegang saham, dan jaringan stakeholder. Yang kedua itu ada yang lingkaran kuning, itu antara lain adalah pemasok, konsumen atau pasar, pesaing, pemerintah, lembaga keuangan, dan kelompok-kelompok lain. Dan yang terluar itu ada di dimensi internasional, teknologi, politik, sosial, ekonomi. Dan ya, yang di dalam itu lingkungan langsung, yang di tengah lingkungan langsung eksternal, dan yang paling luar itu ada lingkungan tidak langsung secara eksternal. Oke, next. Ini ada bab 2, teori kepemimpinan. Next. Ini teori kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi dan tugas atau objek yang dengan itu membawa organisasi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin juga itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya, yaitu kepercayaan, nilai etika, dan perwatakan pengetahuan, dan terakhir kemahiran-kemahiran yang dimilikinya. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi orang lain bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkan kepemimpinan tersebut. Next. Ini ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori sifat. Teori sifat disebut juga dengan teori genetik karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir atau sebagai sesuatu yang diwariskan. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasikan berdasarkan sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Dan yang kedua ini ada teori perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi bawahannya. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak bergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Next. Di nomor 3 ada teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Pemimpin dalam perspektif teori lingkungan adalah mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Yang keempat ada teori implisit. Teori ini merupakan keyakinan atau
asumsi tentang karakteristik dari pemimpin yang efektif. Teori implisit biasanya melibatkan stereotip dan prototip tentang ciri, keterampilan, atau perilaku yang relevan. Yang kelima ada teori Friedman. Teori ini teori ini seorang pemimpin besar terlahir dari pemimpin yang memiliki ciri-ciri individu yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Ciri-ciri individu tersebut mencakup karisma, inteligensi, dan bisa dan efektif dan tidak bergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Next, next lagi, next. Ini ada model-model kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan di mana pemimpin memiliki kontrol penuh atas semua keputusan dan tidak memberikan ruang bagi bawahannya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam model ini, pemimpin dianggap sebagai pusat otoritas tertinggi yang membuat instruksi dan menetapkan tujuan tanpa melibatkan anggota tim lain. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang tekanan partisipasi aktif dari anggota dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dalam model ini, pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire, gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada anggota tim lain untuk menentukan cara mereka menyelesaikan tugas dan proyek. Dalam model ini, pemimpin berperan sebagai pendukung dan mediator, bukan sebagai pengontrol. Next. Yang keempat ada kepemimpinan transformasional. Dalam gaya ini, kepemimpinan yang fokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota tim lain untuk mencapai potensi maksimal mereka. Pemimpin yang menerapkan gaya ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam organisasi. Yang kelima ada kepemimpinan transaksional. Dalam gaya kepemimpinan ini yang berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, di mana pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja bawahannya. Model ini sering kali digunakan dalam konteks organisasi yang memerlukan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Next. Kemudian identifikasi keunggulan dan kekurangan setiap jenis model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Untuk keunggulannya, pengambilan keputusan cepat dan tegas, struktur yang jelas dan hierarkis, cocok dalam situasi krisis atau pekerjaan yang membutuhkan tindakan cepat. Untuk kekurangannya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, motivasi karyawan rendah karena merasa tidak dihargai, kreativitas dan inovasi terhambat. Next. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Untuk keunggulan, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. Kemudian untuk kekurangannya, proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat, membutuhkan pemimpin dengan kemampuan komunikasi yang baik, potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Next. Ketiga, kepemimpinan laissez-faire atau bebas. Keunggulan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berinisiatif, cocok untuk tim yang terdiri dari individu-individu yang sangat kompeten,
Untuk kekurangannya, kurangnya arahan dan pengawasan dapat menyebabkan produktivitas menurun, potensi timbulnya konflik internal, tidak efektif dalam situasi yang membutuhkan struktur yang jelas. Next. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Untuk keunggulannya, mampu menginspirasi dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian untuk kekurangannya, membutuhkan pemimpinan dengan karisma dan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Proses perubahan bisa memakan waktu yang lama. Untuk yang kelima, kepemimpinan transaksional. Keunggulan fokus pada pencapaian tujuan yang jelas dan terukur, memberikan penghargaan atas kinerja yang baik, cocok untuk situasi yang membutuhkan struktur dan sistem yang jelas. Untuk kekurangannya, kurang menekankan pada pengembangan karyawan, dapat membuat karyawan merasa kurang termotivasi jika hanya fokus pada imbalan materi. Baik, berikut penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri, daerah, dan negara. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Di perusahaan teknologi seperti Google, pemimpin menginspirasi inovasi dengan menciptakan budaya kerja yang terbuka dan mendukung kreativitas. Mereka didorong karyawan untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi dengan ide-ide baru. Terus ada kepemimpinan transaksional. Di industri manufaktur, pemimpin sering menggunakan model ini dengan menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan imbalan atau hukuman berdasarkan pencapaian karyawan. Contohnya adalah perusahaan otomotif yang memberikan bonus kepada tim produksi yang mencapai target. Next. Yang kedua, di daerah. Kepemimpinan partisipatif. Di tingkat pemerintah daerah, wali kota, atau kepala desa yang menerapkan kepemimpinan partisipatif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Ini dapat dilihat beberapa kota yang mengadakan forum warga. Yang berikutnya ada kepemimpinan otoriter. Di daerah dengan situasi darurat atau bencana, pemimpin mungkin menerapkan model otoriter untuk cepat mengambil keputusan, mengkoordinasi bantuan seperti saat penanganan bencana alam. Next. Yang ketiga, yaitu negara. Berikut kepemimpinan demokratis. Di negara-negara dengan sistem demokratis, pemimpin seperti presiden sering melakukan konsultasi dengan berbagai pihak dan mengadakan pemilihan umum untuk memastikan suara rakyat didengar. Yang terusnya, kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang mampu mempengaruhi banyak orang melalui visi dan kemampuan berbicara seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan menggunakan kekuatan karisma untuk menyatukan bangsa pasca apartheid. Next. Bab 3 yaitu ini adalah berikut daftar pusaka yang kita ambil untuk mengerjakan laporan dan PPT tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada maaf kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.